Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul. Saya mahasiswa dari STAIM Muafi Sampang, Prodi PIAUD, semester 1. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang demokrasi dan HAM. Jadi pembahasan yang pertama yaitu tentang demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Jadi, demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Dalam demokrasi tersebut, ada beberapa ahli yang mengungkapkan tentang pengertian demokrasi. Yang pertama yaitu C.V. Strong. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Yang nomor 2 adalah Haris Sochi, di mana menurut Haris Sochi sendiri, demokrasi sebagai untuk pemerintahan rakyat. Karenanya, dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab memerintah. Yang nomor 3 yaitu menurut Montesquieu, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang pertama yaitu legislatif, yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua yaitu eksekutif, yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Dan yang nomor 3 adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Yang nomor 4 yaitu Aristoteles. Menurut Aristoteles, prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Yang terakhir yaitu John L'Esposito. Pada sistem demokrasi, semua orang berhak berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja dalam lembaga resmi pemerintah terdapat pemisah yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah, itulah demokrasi menurut beberapa ahli. Nah, sekarang kita membahas sejarah singkatnya demokrasi di dunia. Yaitu dalam buku yang berjudul Theories of Democracy yang ditulis oleh Walter, terdapat sejarah pergolakan demokrasi yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1829 hingga 1877. Jadi seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Demokrasi murni ataupun demokrasi langsung adalah sistem yang diusung dari zaman tersebut. Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-16 Masehi, bentuk pemerintahan yang relatif demokrasi diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Cleisthenes pada 508 sebelum Masehi. Kondisi tersebut membuat Cleisthenes dikenal dengan panggilan Bapak Demokrasi Athena. Saat itu, Athena menganut demokrasi langsung dan memiliki 2 ciri utama, yakni pemilihan warga secara acak untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan serta majelis legislatif yang terdiri dari semua
warga Athena. Semuanya saat itu memiliki hak berbicara dan memberi suara di Majelis Athena. Meski dibuat oleh Majelis Demokrasi, Athena berjalan dengan kontrol langsung dari rakyat. Rakyat akan menyuarakan pendapatnya lewat majelis atau pengadilan untuk membantu kendali politik. Hingga saat itu, memasuki abad pertengahan 6 sampai 15 Masehi, di Eropa Barat gagasan tersebut tidak digunakan lagi. Ada banyak sistem di mana pemilihan tetap dilakukan meskipun hanya beberapa orang yang dapat bergabung. Parlemen Inggris sendiri dimulai dari Magna Carta, sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa kekuasaan raja terbatas dan melindungi hak-hak tertentu rakyat. Parlemen terlebih pertama adalah Parlemen de Montfort di Inggris pada tahun 1268. Namun hanya beberapa orang yang benar-benar dapat bergabung sebab parlemen dipilih oleh beberapa orang saja. Nah, itulah sejarah tentang demokrasi. Selanjutnya kita melanjutkan pembahasan yang nomor 2, yaitu pembahasan tentang HAM. Nah, tentang HAM sendiri menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan pada setiap manusia sebagai hak yang kodrat, sehingga tidak ada kekuatan yang dapat mencabutnya. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, seperti yang dikutip dari laman Dewan Perwakilan Rakyat, pengertian HAM merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia. HAM bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan atau dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Nah, sementara itu mantan Ketua Mahkamah Agung Rakyat Indonesia Republik Indonesia periode 1974 sampai 1982, Omar Seno ADG berpendapat bahwa HAM adalah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki sifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Kristalisasi pemikiran seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 bernama John Locke. Dia menyatakan ada hak kodrat. Nah, terus yang kedua yaitu tentang sejarah lahirnya HAM, dikutip dari buku Hukum Asasi Manusia oleh Dr. Widyada Gunakafa. Sejarah HAM bermula dari Eropa melalui natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yakni hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Sejarah perkembangan HAM juga ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting, yakni Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Sistem pemikiran HAM disuarakan secara internasional ke seluruh dunia untuk memperjuangkan HAM untuk diakui, dihormati, dilindungi, dan ditegakkan demi harga diri dan martabat manusia. Pada Januari 1947, Persikatan Bangsa Indonesia atau PBB membentuk Komisi Hak Asasi Manusia yang sidangnya dimulai di bawah pimpinan Eleanor Roosevelt. Nah, 2 tahun kemudian, tepatnya pada 10 November, tepatnya pada 10 Desember, yaitu pada tahun 1948, sidang umum PBB yang diselenggarakan di Istana Collot, Paris, menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Hasilnya berupa universal atau pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia.
yang terdiri dari 30 pasal dari 58 negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut. 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negaranya abstain, dan 2 negara lainnya absen. Kemudian setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Nah, itulah penjelasan tentang hak asasi manusia dan juga tentang demokrasi. Mungkin saya cukupkan sampai di sini saja. Saya mohon maaf apabila dari penjelasan saya dari tadi ada kesalahan atau kurang. Saya mohon maaf. Mungkin inilah penjelasan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang tepat. Akhirun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.